Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beberapa pertemuan kami tidak isi, namun berita yang sampai kepada kami, Syekh Yusuf Abdul Mannan hafizahullah telah sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang panjang dari Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, dan seterusnya. Oleh karenanya pada malam hari ini akan kami teruskan untuk membahas hadis setelahnya, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar hafidhus sunnah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering saya ulang-ulangi agar kemudian menjadi pengetahuan yang kita tidak lupakan lagi. Jadi kalau kita mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini adalah hafidhu as-sunnah, yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kebersamaan beliau dengan Rasulullah hanya kurang lebih 4 tahun lamanya, namun karena kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu dan kesabarannya, dan beliau mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka mulazamati adh-dhil, sebagaimana bayang-bayang yang selalu mengikuti fokusnya. Begitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuntut ilmu dari Rasulullah, dan juga keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang beliau dengarkan dari Nabi, beliau tidak melupakannya setelah beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya di setiap zaman. Allah memilih orang-orang yang menghafalkan ilmu, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar kisah Abu Hurairah, begitu pula kecerdasan serta kekuatan hafalan Al-Imam Asy-Syafi'i yang terkadang menjadikan kita berdecak kagum, dan mungkin sebahagian ada yang menganggap ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun ternyata di zaman sekarang ini, walaupun tentunya tidak sama dengan para ulama terdahulu, Allah menampakkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya dan janji Allah, bagaimana Allah menjaga agamanya dengan menjadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah, sebahagian di antara mereka menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan As-Sunnah, dan kita bisa menyaksikannya secara langsung. Ya, seperti misalnya Al-Quran, ini adalah kitab yang paling banyak dihafalkan di seluruh dunia, baik orang Arab maupun non-Arab, orang ajam, orang normal, orang yang tidak normal, orang buta, kemudian bahkan tunarungu, bahkan orang yang idiot. Subhanallah, ada yang tidak tahu apa-apa kecuali Al-Quran. Mungkin antum lihat di YouTube. Jadi kalau dia ditanya tentang pertanyaan apapun yang sifatnya umum, tidak nyambung. Tapi kalau ditanya ayat Al-Quran, otomatis dia menyambungnya dengan tepat, lengkap dengan halaman surahnya, kemudian nomor surahnya, kemudian tafsirnya, sebagaimana yang kita saksikan, yang kita lihat. Ya, dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka yang dipilih untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara tafsiran firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Al-Quran adalah Allah menjadikan orang-orang yang menghafalkan kitabnya, menghafalkan an dhahri al-ghaib, dari dada-dada mereka, ya, dengan berbagai riwayat, bahkan dengan ijazah, dengan sanad, bahkan dengan tajwidnya, dengan matannya, dengan syarahnya. Ya, ini adalah merupakan bukti di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, ya, sampai
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu hafidhus sunnah, sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ini di antara hadis yang beliau riwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Sungguh celaka hamba dinar dan hamba dirham dan hamba al-qatifah, yaitu hamba pakaian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini ada orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, dan ini mewakili tentunya harta yang zailah, yang faniyah, yang fana, yang ada di dunia ini. Dia menjadi hamba rupiah atau hamba dolar, hamba real, sampai-sampai dia mengatakan time is money. Waktu ini adalah uang. Semuanya berkutat untuk mengejar dunia beserta isinya. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang celaka. Ta'isa abdu ad-dinar wad dirham. Ketika seluruh waktunya, kebahagiaannya, kesedihannya, tawa, tangisannya, waktunya dia berikan untuk dunianya dan ia lupa terhadap akhiratnya. Jadi ia tidak mempersiapkan sesuatu yang bisa ia bawa untuk kampung akhirat. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka. Ta'isa abdu ad-dinar wad dirham wal qatifah, termasuk yang diperbudak oleh mode misalnya. Ya. Ada misalkan wanita yang mengoleksi semua, ya katakanlah jenis sepatu, ya. Misalkan satu lemari penuh dengan sepatu. Ada yang mengoleksi jam tangan, ya. Semua jenis merek. Setiap dia berkunjung ke satu negara pasti beli jam tangan. Padahal semua menunjukkan waktu yang sama. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Ada yang mengoleksi batu cincin. Semua jenis ada. Ada batu bacan, ada batu bara. Ya. Masya Allah. Dan ia menginfakkan harta yang banyak untuk itu. Ya, bahkan baru-baru saya di Jakarta melewati sebuah mall, mungkin antum tahu, saya lupa namanya, alhamdulillah. Ya, teman yang mengantar itu mengatakan, di sini Ustaz tempat belanjanya para artis, di sini ada tas harganya 1 miliar. Saya sempat tanya, ada ATM di dalamnya? Ya. Kalau habis apakah otomatis terganti? Dia bilang tidak Ustaz, begitu aja. Ya. Padahal sebenarnya ini cuma mode saja. Ya, terkadang kita dapati ada baju yang dijual di mall, itu jenisnya sama dengan yang dijual di pasar, tapi harganya berlipat-lipat yang ada di mall. Padahal kualitasnya sama. Ya. Tapi karena gengsi dan penjualnya juga pandai, dia mengatakan sama kelihatan Pak, tapi beda mutunya. Padahal tidak ada bedanya. Ya, itu tonggi. Ya, ini rahasia para pedagang sebenarnya yang saya bocorkan. Ya, ala kulli ya ikhwah, ala karim, kalau diperbudak dengan hal yang semacam ini sampai menginfakkan harta yang berlebih, ya, apalagi ada yang sampai takalluf, memberat-beratkan diri untuk itu, ya, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang diperbudak oleh dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. In u'tiya radhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia mendapatkannya, dia senang dan dia ridha. Wa illam yu'ta lam yarda. Dan jika ia tidak mendapatkannya, ia murka dan tidak ridha. Ya, at-tanafus lid dunia, perlombaan untuk mendapatkan dunia. Dan ini adalah sifat orang-orang munafik
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada orang yang mengejekmu ketika engkau bersedekah. Jadi orang munafik itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada yang seperti itu sampai zaman sekarang ini. Kalau ada orang yang beriman dengan harta yang sedikit yang ia infakkan, ya dia berinfak dengan harta yang sedikit, mereka mengatakan, ya harta yang sedikit itu untuk apa? Ya, tidak bisa beli apapun. Ini orang munafik. Tapi kalau dia berinfak dengan harta yang banyak, dia berkata seperti ini, orang ini tidak berinfak kecuali riya, mau dikata, ya, mau mendapatkan pujian. Maka turun ayat ini, wa minhum, di antara mereka may yalmizuka fis sadaqat, ada yang mencelamu ketika engkau bersedekah. Karena ada sebagian sahabat dia tidak bisa bersedekah kecuali dengan hasil keringat mereka, kemudian membawa beberapa biji kurma yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini tidak ada gunanya, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dahaga. Ya, padahal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ini bermuamalah bukan dengan manusia, tapi kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in u'tu minha radu, dan orang-orang munafik itu jika dikasih mereka senang. Makanya di antara golongan yang diberi zakat ada yang disebut dengan al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang hendak dilunakkan hatinya. Entah dia diharapkan masuk Islam, atau misalkan dia non muslim namun dikhawatirkan keburukannya, atau muslim diharapkan taubatnya, atau muslim yang dikhawatirkan keburukannya. Ini bisa diberi sedekah atau zakat jika ada maslahat di dalamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi Al-Aqra' ibn Habis, memberi Uyainah ibn Hisn, memberi Abu Sufyan 100 ekor unta, ta'lifan liqulubihim, untuk kemudian melunakkan hati-hati mereka. Dan ini jitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka kepala suku yang diberi harta yang berlimpah oleh Nabi, kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan menyuruh mereka masuk Islam dan mengatakan, ya qaum aslimu fa inni ji'tukum min rajulin a'ta ata'an la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Baru saja saya datang dari seorang lelaki, kalau dia memberi seakan-akan dia tidak takut akan kefakiran. Yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula Abu Sufyan yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebahagian orang sifatnya seperti itu terhadap dunia. Kalau dia dikasih dia senang. Namun jika dia tidak mendapatkan bagian, idahum yaskhatun, mereka akan marah-marah, mereka akan murka. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab, wa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alaikum. Ya, jika rasa takut itu telah hilang, tidak ada lagi perang, salaqukum bi alsinatin hidad, orang-orang munafik itu akan menggelari kalian dan memanggil kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, orang munafik setiap zaman seperti itu. Kalau kaum muslimin itu menang, seakan-akan mereka yang paling berjasa. Namun jika kaum muslimin itu kalah, maka nampak bobrok, ya, dan aib mereka. Ya, dan sebagaimana yang saya sebutkan, ini ada di setiap zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita di dalam Al-Qur'an untuk kita berhati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Bahkan Allah menurunkan satu surah yang disebut dengan surat Taubah, dan nama lain dari surat Taubah adalah surat Al-Fadhihah, yang menyingkap aib dan celah serta cacat orang-orang munafik dan rahasia-rahasia mereka. Jadi bisa kita baca dalam surah itu. Ala kullin ayyuhal ikhwah al-karim, hadis ini adalah merupakan tahdzir, peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan berarti bahwasanya kita meninggalkan dunia secara keseluruhan. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi yang tercera, ayuhal ikhwah,
ketika kesibukan kita terhadap dunia itu melalaikan kita dari kewajiban kita, melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita untuk mengeluarkan yang menjadi kewajiban kita dari zakat yang harus dikeluarkan dari harta kita, kemudian menyantuni fakir miskin, membantu orang lain. Selama kita mencari nafkah dan mencari dunia, dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga pun demikian, mereka mencari nafkah, bahkan mereka masuk ke pasar sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Orang-orang kafir berkata, mengapa ada rasul, mengapa ada utusan, dia bisa makan seperti kita dan juga masuk ke pasar berdagang seperti kita, sebagaimana profesi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Tidaklah ada nabi yang diutus, kata Rasulullah, melainkan mereka itu ya sebagai seorang penggembala. Seperti Nabi Musa alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Qala, apa jawaban Nabi Musa? "Hiya 'asaya." Ini adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha. Yang dengannya saya bertumpu pada tongkat ini, terutama kalau berjalan di tempat yang mendaki. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan saya gunakan tongkat ini untuk memukul dahan dan ranting agar daun-daunnya itu jatuh dan saya beri makan kepada ghanami, kambing saya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama ada menyebutkan hikmahnya bahwasanya para nabi dan rasul itu telah dilatih untuk menghadapi umatnya. Kambing itu kalau ditarik ke kanan lari ke kiri. Ya. Dan umat para nabi seperti itu, dipanggil ke kanan larinya ke kiri. Ya. Jadi sejak dini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin, para nabi-nabi Allah sampai yang Allah berikan kelapangan kepada mereka, bahkan kekuasaan dan kekayaan seperti Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Daud ya'kulu min 'amali yadihi, dia makan dari hasil tangannya. Ya, apa profesi Nabi Daud alaihi salam? Beliau adalah pandai besi. Wa alanna lahu, kami menjadikan besi itu menjadi lunak di tangannya. Jadi Nabi Daud kalau ada besi yang keras seperti ini, begitu sampai di tangannya melunak. Kemudian dia bisa bentuk ya sesuai dengan yang dia inginkan. Beliau membuat baju perang atau membuat peralatan-peralatan yang lain yang dibutuhkan. Jadi Nabi Daud alaihissalam ya'kul min 'amali yadihi. Beliau makan dari hasil tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Bukan berarti kalau kita berbicara tentang kezuhudan terhadap dunia, kita cuma berada di masjid, berdoa, menunggu emas dari langit. Ya. Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis salatu, apa lanjutannya? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi dan cari keutamaan dari Allah. Cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sudah pernah kita bahas, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberi rezeki pada seekor burung yang keluar dalam keadaan perut yang lapar dan kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Tapi saya tanya, apakah burung itu tinggal di sarangnya? Tidak. Nabi mengatakan taghdu, dia pergi meninggalkan sarangnya, dia mencari sebab, ya, dia mencari asbab ar-rizq, sebab-sebab rezeki. Ya, karena bertawakal itu tidak menafikan al-kasb atau usaha yang kita lakukan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan ar-rizqu rizqan.
Rezeki itu terbagi menjadi dua. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Rezeki yang engkau cari, kemudian yang kedua rezeki yang mencarimu. Ya. Adapun rezeki yang kau cari, Allah akan berikan kepadamu li'adlihi. Ini adalah merupakan bentuk keadilan Allah. Orang yang berusaha tidak akan disia-siakan usahanya oleh Allah. Sebaliknya ada rezeki yang mencari Anda, yang memang yang sudah ditentukan untuk kita. Ya, buktinya ada juga orang yang banting tulang mencari rezeki tidak dapat-dapat. Ada orang yang cuma duduk di rumahnya, masya Allah, cuma angkat telepon saja. Ya, setiap saat ada notifikasi masuk ya ke HP-nya, ada transferan dan seterusnya, dan dia duduk manis di rumahnya. Makanya jangan pernah kita galau tentang masalah ini ayyuhal ikhwah. Karena Allah sendiri mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagikan itu di antara manusia. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Subhanallah. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rezeki bagi sebagian yang lain dan disempitkan bagi sebagian yang lain. Bahkan terkadang ada seseorang yang diharamkan darinya dunia, ini adalah merupakan bukti cinta Allah kepadanya. Mengapa bisa demikian? Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahmi ahadakum minad dunya. Allah melindungi seseorang dari dunia karena kecintaan Allah kepadanya, sebagaimana kalian melindungi orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum jenis makanan dan minuman tertentu. Ya. Biasa ada pasien yang dirawat di rumah kita, ayah kita, ya bapak kita, katakanlah dia kolesterol atau darah tinggi. Ya dokter mengatakan jangan makan daging, ya, jangan makan yang berlemak-lemak. Tapi ya bapak kita ini ya mau sekali makan coto atau kondro, ya. Dan kita juga kasihan melihatnya. Sampai terkadang kita menangis, oh dong bapak saya, ya. Mau makan kondro tapi dokter larang. Ya. Kita menghalangi makanan itu darinya bukan berarti kita benci, tapi kita sayang pada dia. Bahkan andaikan dokter mengatakan makan saja. Misalnya sudah sakit keras, dibawa ke dokter. Apa pantangannya dok? Tidak ada sih, makan mie semua. Apa yang dia minta kasih. Ini pertanda apa? Sebentar lagi. Ya. Dia mau tahan-tahani. Kasih mie semua, ini permintaan yang terakhir mungkin. Apa yang dia mau kasih? Ini pertanda apa? Ya bahwasanya tidak lama lagi lampu merah akan menyala. Begitu pula terkadang Allah menghalangi seseorang itu dari dunia yang mungkin dia sangat menginginkannya karena Allah cinta kepadanya. Makanya jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan, "Oh, Allah tidak adil." Mana keadilan Allah? Saya sudah mengamalkan semua itu. Ya, 5 poin yang disampaikan oleh Ustadz tentang sebab-sebab rezeki dibuka. Saya sudah rajin bersilaturahmi, kemudian rajin beristighfar, rajin bersedekah, kemudian yang lain-lain, tapi nampaknya tidak ada tambahan rezeki buat saya. Boleh jadi wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Anda. Dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hambaku yang tidak cocok untuknya kecuali kekayaan. Kalau saya jadikan dia miskin, saya merusaknya. Dan sebaliknya ada di antara hambaku ada yang tidak cocok untuknya kecuali kefakiran. Kalau saya membuat dia kaya, saya merusaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman hidupnya murtah, bahagia, senang dan tenang insyaallah tabaraka wa taala. Dia menikmati hidupnya antara dua sifat, baina syukri was sabar, antara kesyukuran kepada Allah dan kesabaran atas apa yang dialaminya. Kemudian hadis berikutnya masih lanjutan dari hadis tentang zammud dunia, yaitu larangan untuk kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua bahuku. Ya.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin Abdullah bin Umar menyimak dengan baik apa nasihat yang hendak beliau sampaikan. Dan terkadang Nabi banyak melakukan hal yang seperti itu. Misalnya ketika beliau menasihati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Akhadha kaffayya bi kaffayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telapak tanganku dengan kedua telapak tangan beliau. Ini untuk kemudian memancing perhatiannya. Karena biasa ada orang dinasihati, jasadnya ada bersama dengan kita, namun hatinya melayang-layang. Betul atau tidak? Ya. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW memegang kedua pundakku, kedua bahuku. Ya. Dan ini juga adalah dalil akan ketawadhu'an Nabi SAW, yang mana kita tahu Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang sangat belia usianya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mereka ini adalah para pemuda yang masih sangat belia yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau. Dan juga nasihat untuk kita semua. Apa kata Nabi? Kun fid dunya, hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan engkau adalah seorang yang asing. Ya. Atau abiru sabil, orang yang sekedar lewat. Subhanallah. Coba kita lihat, Nabi SAW memberikan nasihat untuk kita semua agar sikap kita di dunia ini seakan-akan kita adalah seorang yang asing. Ya, orang yang asing itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan kita biasa kalau bepergian ke satu tempat, ya, misalkan keluar daerah, apakah kemudian kita berniat misalnya di daerah itu untuk membangun rumah? Ya. Atau katakanlah kita ya berpikir untuk misalkan memiliki usaha ya di tempat itu, investasi dan seterusnya. Orang yang gharib, orang yang asing tidak memikirkan untuk seperti itu, karena dia akan kembali ke kampung halamannya. Bahkan mungkin perbekalan yang ia bawa hanya sekedar ya ketika berapa lama dia tinggal di tempat itu. Ya, dan inilah yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menyikapi dunia yang fana ini. Bahkan lebih kurang dari sebagai seorang asing. Nabi mengatakan awabiru sabil, atau orang yang sekedar lewat. Ya, bayangkan ini lebih ringkas lagi, awabiru sabil. Makanya abiru sabil ini disebut dengan ibnu sabil, anak jalanan, ya, atau anak jalan. Apa maksudnya? Cuma singgah sebentar, sejenak. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathali", sesungguhnya permisalan aku, wa mathalu ad-dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin, au qala, atau dia bernaung di bawah sebuah pohon, ya ibaratnya seorang penggembara yang kemudian dia singgah bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian setelah itu ia akan pergi dan meninggalkannya. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kemudian memerintahkan kita agar kita ini zuhud terhadap dunia dan tidak diperbudak oleh dunia sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Karena dunia itu sebagaimana dari kata bahasa Arab ad-dunu. Ya, ad-dunya dari kata ad-dunu. Ad-dunu artinya sesuatu yang dekat, sesuatu yang fana. Ya, juga dekat-dekat dengan kata ad-daniyah, sesuatu yang hina, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang banyak yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia ini. Pernah beliau bersama dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba di sebuah pasar beliau melewati dan di jalan ada seekor bangkai ya yang sudah mati. Kemudian kedua telinganya itu cacat, kecil. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabatnya, siapa gerangan di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Ya, berapa kira-kira yang kalian beli dari bangkai ini?
Maukah kalian membelinya walaupun dengan 1 dirham? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andaikan pun ya hewan ini hidup, dia adalah ya hewan yang cacat, tidak ada orang yang mau membelinya. Apalagi sudah cacat, mati, bangkai, ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, tidaklah dunia ini lebih berharga di sisi Allah dari bangkai ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dunia yang orang-orang kemudian bahkan banyak menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya, kemudian saling bertikai dan berkelahi untuk memperebutkannya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Kekuasaan, pangkat, jabatan, harta benda yang sampai ke pengadilan diperkarakan, bahkan ada anak yang menggugat bapaknya dan ada saudara yang putus hubungan dengan saudaranya hanya gara-gara dunia. Ya ikhwal karim, ketahuilah apa yang kita perebutkan dan yang kita pertengkarkan itu di sisi Allah tidaklah lebih bernilai dari seekor bangkai binatang yang cacat, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, kita melihat untuk dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan bagian untuk orang kafir dan orang yang beriman. Bahkan terkadang bagian orang-orang kafir itu lebih banyak. Ya, mungkin ada yang kemudian berkata ini negara Eropa, kemudian terkenal dengan kemodernannya, kemudian kemajuannya, di mana-mana bersih jalannya, walaupun ini juga bagian dari Islam, kemudian kendaraannya begitu mewah, kemudian model yang terbaru dan seterusnya dan seterusnya. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, bukan berarti ketika kami membukakan dunia itu kepada mereka, bukan berarti kami memuliakan mereka, tetapi untuk semakin menambah dosa dan kesesatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya ikhwal karim, inilah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan kita mencari, silakan kita berusaha, silakan menjadi orang yang kaya. Silakan kita menjadi miliarder dan seterusnya. Tetapi jangan sampai dia masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan kita menjadi sombong. Ya, jangan sampai kemudian kita lupa bahwasanya seiring waktu yang berjalan kita semakin dekat dengan kampung yang sebenarnya itu kampung akhirat, ayyuhal ikhwah. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia itu seperti air. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dalam surah apa ini? Al-Kahfi yang kita baca setiap pekan pada ayat yang ke-45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berilah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini kama'in, seperti air, kata Allah. Anzalnahu minas sama', yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang ada di bumi. Ya, fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian akan menumbuhkan tanaman yang hijau, kemudian akan menguning, kemudian dipanen, setelah itu akan hancur menjadi hitam, apalagi kalau dibakar sama yang punya kebun, kemudian dibawa pergi oleh angin. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin id a'jabal kuffara nabatuh. Sebagaimana hujan ketika turun di bumi menjadikan para petani itu bahagia, a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia menguning, dipanen, dipetik sama yang punya, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ya, kemudian dia akan tidak ada nilainya, menjadi hitam dan seterusnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan, Allah mempermisalkan di dalam Al-Qur'an dunia itu seperti air karena 4 hal. Yang pertama kata beliau,
Karena dunia ini tidak ada yang pasti. Semua berubah-ubah ayuhal ikhwah. Hari ini Anda menangis, besok Anda ketawa. Hari ini Anda kaya raya, besok Anda jatuh bangkrut. Begitulah roda kehidupan ya dunia ayuhal ikhwah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah mempermisalkan dunia seperti air karena air itu tidak pernah tinggal. Ya, air itu tidak pernah tinggal. Dia adalah sesuatu yang akan mengalir. Dia adalah sesuatu yang fana, zailah. Ya, itulah tabiat dunia. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, Allah mempermisalkan dunia seperti air karena tidaklah seseorang masuk ke air melainkan dia akan basah. Apa artinya? Tidaklah seseorang terlalu disibukkan oleh dunia melainkan ia akan terfitnah dengannya. Ya, kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha bihima thalithahuma." Ini termasuk di antara ayat yang pernah dibaca kemudian dinasakh ayatnya. Namun hukumnya tetap tinggal sampai hari ini dan maknanya sahih. Andaikan anak Adam telah memiliki 2 lembah emas, maka dia masih mencari lembah emas yang ketiga. Wa ma mala ibnu Adam jawfahu illa turab. Kemudian anak Adam tidak memenuhi kerongkongannya kecuali tanah. Jadi ketamakan seseorang terhadap dunia itu tidak pernah berhenti kecuali kematian telah menjemputnya. Bahkan boleh jadi ada orang semakin tua, ketergantungan hatinya terhadap dunia semakin besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia seperti air karena air itu jika pas takarannya maka dia bermanfaat bagi manusia. Namun jika lebih takarannya meluap bisa jadi tsunami, ya, menenggelamkan manusia. Dunia juga seperti itu. Kalau berlebihan, ayyuhal ikhwah, bisa membahayakan. Ya, bisa menjadi sebab kita terfitnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata Imam Al-Qurtubi mempermisalkan dunia seperti air. Saya tambahkan satu, ya. Allah mempermisalkan dunia seperti air karena air itu semakin mengalir, dia akan semakin jernih. Dunia juga seperti itu. Semakin kita alirkan, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta kita akan semakin bersih. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka yang mensucikan jiwa mereka dari kekikiran dan mensucikan harta mereka. Boleh jadi ketika kita mencari nafkah ada yang syubhat, yang bercampur, atau ada sesuatu yang haram yang kita tidak tahu yang masuk, ya, bercampur dengan harta kita. Dengan banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan membersihkannya insyaallah. Kemudian terakhir, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan dalam hadis ini, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika engkau berada di waktu petang, jangan engkau menunggu waktu pagi. Apa yang bisa kau kerjakan sekarang, kerjakan. Jangan menunggu hari esok. Apa yang Anda bisa lakukan dari ibadah sekarang, lakukan. Mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih sehat. Boleh jadi nanti Anda mau puasa, Anda mau bersedekah, Anda sudah jatuh fakir, sudah jatuh miskin. Anda baru mau berpuasa, Anda sudah tidak mampu lagi. Ya, makanya beliau berkata, "Wa khudh min sihhatika li saqamik." Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Di mana orang yang mati andaikan dibangkitkan kembali ke dunia, mereka hendak bersedekah di jalan Allah, mengerjakan ketaatan, atau hendak mengerjakan salat walaupun 2 rakaat yang ringan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini makna perkataan Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika Anda berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Setiap bisikan kebaikan yang ada di dalam hati Anda segera kerjakan sebelum kesempatan itu dicabut dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan nanti saya tua, ya. Nanti saya berumur 40 tahun ke atas. Tidak ada jaminan ayyuhal ikhwah ala karim. Dan buktinya juga banyak orang sudah tua sebagaimana yang saya katakan tadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin hati Anda istiqamah seperti yang Anda rasakan sekarang ini? Makanya di antara perkara yang menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah ada 2, yaitu tulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Kemudian yang kedua taswif, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda ketaatan. Padahal ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik
dan menjadikan dunia di tangan kita dan tidak memasukkannya ke dalam hati kita. Ini di antara doa yang masyhur. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia di hatiku dan jadikanlah ia di tanganku. Kita juga butuh orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, sebagaimana kata Nabi, ni'mal malus salih fil rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik yang jatuh di tangan orang yang baik, insyaallah. Dan dengannya kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.